Moka. Ini ada yang lucu lagi. Jadi ceritanya waktu ini udah mulai take nih Mas. Udah mulai take. Terus tiba-tiba ini kan biasanya kan kalau lagi break gitu ya, pengen bawain gorengan. Beneran gorengan. Nah, beliau ini duduklah di samping saya. Gorengan. Terus loh, kok jimpet? Itu puasa ya? Iya, ngambil puasa. Padahal aku jujur aku puasa Mas. Padahal waktu itu tak tanya, "Mi poso?" "Ayo poso." Terus pas ngambil gini, "Loh, jare poso Mi?" "Yo mau, saya kan poso." Jarpe yo melu-melu. Kan juga bidang pira kae. Tahu isi ya kuwi. Jadi gitulah keunikannya tuh kita tuh kenapa waktu itu tuh waktu bulan puasa ning jero truk panas goyang-goyang terus sing mongone rupane ayu dadi mual ngono kae. Ya itulah keasikan kita di. Dari 4 tokoh utama itu sempat ada yang muntah nggak? Mabuk darat gitu kan? Secara itu kan aktor kan ya? Enggak ada. Oh memang. Bakoh Ya memang ini ya, memang mereka bagus. Cocok ya memang. Justru mereka tuh kalau naik mobil mewah malah mabuk ya. Mungkin kalau dinaikkan Alphard itu malah kita mungkin malah Moka ya, bawa AC itu tadi. Benar Mas. Oke, silakan direspon ini ya. Kita sapa lagi Tribuners yang sudah bergabung di live streaming sore ini. Ini benar-benar kayak 2 truk malah nih. Oh gitu ya Mas. Aduh. Saya memang. Nah, kalau teman-teman sudah pernah lihat ya berkali-kali, saya hampir 5 kali lah. Karena saya mengikuti semenjak viral, terus kita ikuti sebelum kita undang teman-teman, memperhatikan tiap dialog. Dan memang banyak sekali kemudian kita boleh bilang ulasan-ulasan yang sifatnya ya kaidah perfilman, ulasan nyinyir dan sebagainya itu menarik juga fenomena film tele ini ya. Dan sekarang sudah ditonton oleh berapa ya? 21 juta ya? 21 juta, luar biasa. Itu yang 1 juta aku kok Mas yang. Oke. Aku tiap hari tuh nonton bisa sampai berapa ya? 20 kali. Jangan-jangan 21 juta itu seluruh truk itu yang nonton ya? Kayaknya gitu. Terus saja. Ini kondisi yang luar biasa. Dan efeknya juga luar biasa untuk film pendek di Indonesia ya khususnya. Mungkin dunia juga karena orang kemudian aware dengan film pendek ternyata menikmatinya asik ya. Karena cuma pendek tapi kita terhibur. Nah, efeknya seberapa besar terhadap Mbak Prilly sama Mbak Putri Manju terkait misalnya followersnya naik, terus jobnya jadi nambah ya kan? Angkanya jadi berkali lipat ya kan. Iya toh Mas. Bisa bangun Maksudnya berat badan gitu. Ini kan awak dhewe kan diundang. Tapi zong gitu ya. Zong. Gimana ya? Iya sih Mas, kalau yang masalah itu ya memang orang akhirnya mengidolakan masing-masing ya, ada yang mengidolakan Butejo, Putri, Yuning, Yusam kayak gitu. Dan kalau aku tuh memang ya alhamdulillah juga followernya juga naik ya. Itu banyak sekali yang DM dan aku selalu berusaha karena aku tuh merasa aku ki sopo sih tadinya kayak gitu. Nah semenjak viral itu ya aku ya harus menghargai mereka sudah mengapresiasi film tile. Yo DM itu sebisa mungkin ya tak balas ya kalau nggak capek gitu. ya. Kan ya DM tapi kan tenanan kuwi Mas aku biasanya ning omah tuh nggak ada admin. Hah? Nggak ada admin sendiri. Ada sekarang ada. Oh sekarang ada, luar biasa. Ya, itu berarti perubahannya. Ya. Ada sih sekarang sudah mulai ada yang bantuin untuk jawab kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin saya tidak mau maksudnya pemain Jogja yang sekarang lagi mungkin lagi diperbincangkan gitu terus dicap sombong gitu ketenaran kayak gitu. Nah itu cuman padahal sombongnya sidik aja ya. Enggak sih kalau aku tuh sombong sampah Mas. Sombong sampah. Rombong sampah sesetan udah bingung loh. Nah ini anak-anak muda ini. Hening Iya. Hening loh. Hening mikir. Ratakan. Memang kalau anak muda itu kalau belum bisa gini pikirannya belum nyampe ya. Belum bisa gini coba pada gini. Kalau belum bisa luar biasa. Aduh. Monggo. Iya. Ya sambil silakan minum ini beneran loh ini. Enggak, saya enggak minum manis karena saya tidak terlalu manis. Oke. Medeni ya. Oke, kita respon dulu dari Neta Tata. Ini buat Yutri, Putri ya. Kalau di film kan panggilnya Putri ya, bukan Yutri. Kalau ini Yune. Bedanya Yu sama Bu itu kalau Bu itu memang dia lebih mungkin lebih di status sosialnya ya kalau di itu ya Putri. Oke. Buat Putri maksudnya. Orang yang suka nyindir-nyindir lewat status
FB, maksudnya Facebook, sebaiknya diapain ya? Kamu bisa buka itu loh konsultan. Kayaknya sering disindir deh ya. Gimana nih? Kita selesaikan secara kekeluargaan aja. Duduk bersama. Gitu. Tapi pernah nggak ngalamin gitu? Disindir? Di media sosial, nggak hanya Facebook mungkin ya? Alhamdulillah belum pernah. Tapi nyindir orang pernah ya? Nyindir sering. Oh sering. Sering. Oke. Enggak, jadi mungkin lebih ke kalau misalnya nyindir itu saya tuh sukanya lewat quotes Mas biasanya. Wah, ini. Ada quotes-quotes yang menarik gitu ya Mi ya. Biasanya kan di akun Instagram atau aku mungkin sok copas kok gue. Quote tapi dikasih nama yang disindir ya. Wah, itu sungguh tidak tahu malu juga. Itu kalau punya 9 nyawa kayaknya boleh ya, benar. Biasanya sih apa namanya? Quote gitu. Repost quotes gitu atau kadang mungkin tulisan sendiri cuman apa ya bahasanya diperhalus gitu. Mungkin karena memang menyindir orang lewat media sosial itu jadi kayak semacam merilis apa ya kesalahan gitu ya. Bisa jadi. Jadi mengobati juga ya. Bisa ya mungkin karena aku nggak pernah ya Mas. Nggak pernah, luar biasa. Rasanya kalau mbak onek gitu. Paham kan? Yuning itu sebenarnya nggak wise amat gitu. Tapi ini menarik ya ketika tahu karakternya Mbak Prilly seperti ini dan Yuning itu kan menahan, ya kan? Iya benar. Mencoba menahan untuk tidak menyindir orang itu kan juga susah meskipun itu acting. Nah itu seperti apa pertentangan batin ketika memerankan sosok Yuning? Ya nggak perang Mas, nggak usah sampai perang toh. Oh, sampai perang Mas. Malah. Ya memang apa ya itu memang sifatnya Yuning itu ya ada yang berbeda dari saya kayak gitu. Tapi ada sisi Yuningnya yang ada memang seperti saya seperti itu. Memang yo itulah tadi namanya berakting kita harus totalitas Mas. Gitu. Jadi yang ada ya kita bagaimana kita menghidupkan adegan itu gitu karena memang di situ Yuning karakternya seperti itu ya kita harus konsisten gitu. Nah ini banyak juga yang menyoroti seluruh aktor yang terlibat di film Tilik ya. Kemarin udah Mbak Oji terus Mas Gotrek udah diceritain Mas Agung bahwa Mas Gotrek itu sejatinya memang namanya Mas Gotrek. Dan beliau juga berprofesi sebagai sopir truk yang punya truk juga gitu ya. Nah ini yang lain tanya nih, ada yang menduga-duga juga, ini teman-teman apa acting baru atau sudah puluhan tahun menggeluti dunia seni peran. Mungkin kalau di Jogja nggak asing ya, tapi kalau untuk teman-teman yang di luar Jogja kan, nah boleh diceritain Mbak Prilly sendiri sudah terjun di dunia seni peran atau kesenian? Apa ya? Yang enak terjun ini lorong masalah. Apa ya? Berkecimpung. Jadi basah sedikit. Tapi basah loh nanti. Iya, memang suka yang basah memang. Pokoknya gitu ya. Iki hostnya mah diatur. Ya, mulainya dari seni apa? Saya ke film itu sudah dari tahun 2009. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 11 tahun lah. Gitu. Jadi tadinya awalnya cuman ya ditodong untuk kue main ya tadi sekretaris. Jadi waktu itu ibuku sih Mas awalnya yang jadi main film itu. Jadi ada malah ibu iklan. Ya? Iya. Ibu saya, Bu Is itu. Terus di situ aku pokoknya di sini harus ada peran sekretaris. Ibu saya jadi bosnya, aku kan jadi sekretaris. Padahal kan saya nggak bisa acting ya waktu itu ya. Jenenge wong ibu rumah tangga ngopeni anak ngono kayak to Mas. Ya, terus akhirnya waktu ya wes lah nggak apa-apa lah kayak gitu ya. Akhirnya ya udah saya terus jadi sekretaris ibu saya itu begitu roll action, rasanya niki koyok garing. Itu waktu itu produksi apa? Sorry. Itu PU Mas. Pekerjaan umum, pemerintah dari pemerintah ya. Kayak serial ILM gitulah, kayak ILM. gitu Iya, oke. Ini cuma ILM loh, tapi aku bikin aku juga grogi juga waktu itu. Ya sudah akhirnya berkali-kali dicoba, akhirnya bisa. Lalu yang kedua aku casting ini film layar lebar. Layar lebar. Misteri Pasar Kaget. Kamu ikut ya? Itu Merapi berarti ya? Enggak, Pasar Kaget. Oh bukan, Pasar Hibra itu ya? Itu Pasar Hibra. Oh Pasar Kaget ya? Nah, itu saya juga diikutkan casting sama ibuku. Ayo Todek melu casting, melu casting. Ikut Misteri Pasar Kaget. Casting itu. Jadi itu ceritanya aku dinikahi karo uang, begitu sah gitu kan bahagia ya. Tapi tiba-tiba suami saya itu muntah darah karena kena guna-guna mati. Jadi ada perubahan ekspresi dari yang tadinya seneng bernikah gitu ya. Wah asik kok bengi gitu ya. Nah, terus kok kebetulan terus suami saya tuh kena guna-guna itu. Jadi itu harus perubahan ekspresi langsung nangis kan lihat suaminya Mas banget. Dan ternyata bisa. Bisa nangis beneran di situ. Beneran. Nah dari situ aku langsung berarti aku bisa acting. Keren. Ada adegan ya, ibunya kan aktris juga. Oh berarti waktu itu sempat nganu ya Mi? Berarti ikut casting Pasar Kaget ya?